sayangnya rekomendasi yang kami keluarkan berkali-kali mengenai lasing itu belum dijalankan. Yang paling pertama dikorbankan itu adalah safety. Masa lasing yang ini lebih tua daripada truk odol, nggak selesai-selesai. Truk odol itu belum lama, dia setelah lasing ini. Ini alasan kenapa perlu mengikat kendaraan di atas kapal. Masalah lasing bisa meningkatkan fatalitas kecelakaan di atas kapal. Pada video kali ini, investigator keselamatan pelayaran KNKT, Renan Hafsar, akan menjelaskan aturan lasing di Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan juga mengenai pengikatan yang benar di atas kapal. Nah, kapal yang berlayar di daerah domestik itu tidak harus mengikuti aturan konvensi SOLAS. Kalau bahasa Jawanya, wis lah atur dewe gitu ya. Silakan atur sendiri. Jadi kalau ada kapal berlayar ya cuma di selat ya, cuma di wilayah NKRI, itu murni terserah kedaulatannya kita. Kita mau atur seperti apa atau tidak diatur sama sekali, itu terserah kita. Konsekuensinya ya paling cuma malu aja ya, karena kita pernah di tahun 2018 itu tercatat masuk sebagai salah satu dari negara yang transportasi perairannya paling buruk di dunia ya, antara lain ada Bangladesh, Filipina, Indonesia, dan Cina. Karena keempat negara tersebut menyumbang kecelakaan pelayaran yang cukup besar presentasinya di seluruh dunia. Luar biasa. Nah, lanjut, aturan pengikatan kendaraan sekarang yang versi Dirjen Hubla dulu ya, Perhubungan Laut. Di Perhubungan Laut itu sudah dikeluarkan nomor 115 tahunnya 2016 tentang tata cara pengikatan kendaraan di atas kapal. Nah, yang diatur di sini kita langsung masuk ke pasal 10. Beberapa jenis ya yang diperkenalkan di PM 115 ini: tali pengikat kendaraan ya, atau yang disebut rope automobile tie down. Ada juga yang sling pengikat dengan kunci begerigi atau kita sering sebut ratchet, crack ya, ini paling populer yang B. Bisa juga dengan rantai dengan penguat ya. Turnbuckle itu yang biasa kita pakai di peti kemas, turnbuckle. Bahasa Indonesianya agak lucu ya kalau ya, yang sering kita temukan yang ratchet. Kalau yang turnbuckle ini biasa untuk ngikat, contoh ada awning atau atap carport, itu pakai turnbuckle. Kalau yang A ini tidak umum. Tapi untuk kenyamanan, estetika, dan juga keamanan ya, supaya nggak gores-gores, biasa pakai yang tipe ratchet karena dia pakai materialnya aman, dia dari kain. Jadi di sini yang disebut lashing itu diindonesiakan alat pengikat di PM 115. Nah, alat pengikat apapun jenisnya dia 120 kilo. Jadi sebenarnya Indonesia itu menerapkan aturan yang lebih kuat daripada yang diatur oleh AIMO. AIMO cuma ngatur 100 kilo Newton ya. Tapi kita sudah mengatur 120. Jadi mau pakai rantai, mau pakai ratchet, atau mau pakai yang tie down automobile, itu harus 120 per satu beban. Nah, kalau dia talinya dipakai langsung dicabangkan kedua, itu berarti tinggal dikali dua. Termasuk juga dengan tadi mata, apa namanya itu istilahnya, tempat chainnya itu yang diletakkan di lantai, itu juga harus mengikuti, nanti dia mau dikait ke berapa titik gitu ya, tinggal dikali saja. Jadi jangan sampai dia kekuatan iya memenuhi 120, tapi untuk dipakai ke banyak objek ya beda artinya. Securing points-nya ya, securing points-nya juga harus menyesuaikan. Itu sebenarnya ada
Nah, cuma kalau ditanya pernah diukur nggak? Saya sendiri mungkin pernah ya, saya sendiri belum pernah ikut ke kegiatan seperti itu. Nah, di sini lanjutan di PM 115, setiap kapal dibebaskan memilih jenis peralatan pengikat. Jadi lasingnya mau pakai apa aja boleh. Karena PM 115 sudah mengurung hanya 3 jenis ini, maka jenis lain tidak boleh. Misalkan, saya mau pakai tali rafia plastik, saya ikat di kepang 10 kali. Oh, nggak boleh, karena cuma jenisnya ada A, B, C. Saya mau pakai tali Spiderman gitu ya. Oh, nggak boleh, dia kan di luar A, B, C ini. Tidak boleh, dia udah dikurung. Ya, pemilihannya disesuaikan kondisi kapal dan kecepatan pengikatan. Ya, kalau rantai lebih cepat, ya boleh pilih rantai, terserah. Pakai ratchet lebih cepat, pilih ratchet. Nah, juga di sini di PM 115 ada aturan tentang SNI di pasal 118 butir D. Lashing gear-nya harus memenuhi SNI. Nah, masalah nggak ada SNI untuk tali pengikat, mau pakai rantai, mau pakai ratchet, mau pakai apa, nggak ada. Ya, ini belum dijalankan. Badan standarisasi itu nggak mengeluarkan standar untuk tali pengikat di atas kapal. Jadi mau pakai apapun, kalau nggak SNI ya tetap salah, karena kita kan bahas bahasa hukum ya, itu pelanggaran juga. Pengikatan selektif. Nah, ini yang unik ya, di PM 115 pasal 19 ayat 2 dan 3 ini ada selektif. Jadi kalau ada banyak, katakanlah ada 5 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang di depan tuh 1, yang tengah 3, yang di belakang nomor 5. Berarti yang diikat hanya di depan, tengah, dan belakang. Nah, apa begitu? Nah, tentunya ini kita harus jeli melihat keadaan, karena pernah terjadi waktu tahun lampau 2012 itu bukan cuacanya bagus, tidak ada angin, tidak ada gelombang tinggi ya, kapal di Selat Sunda Bahu Gajaya, kalau saya boleh bilang ditanduk. Jadi ini pinggir kapalnya Norgas, ini pinggir kapalnya sisi lambungnya ya, seperti tertanduk gitu, terangkat oleh kapalnya Norgas, sehingga kapal Bahuga itu menjadi miring. Nah, ketika miring itu kapal muatan yang ada di atas kapal kendaraan itu melorot ya, yang paling kanan menimpa yang sebelah kirinya, duk gitu, sehingga kapalnya terus rolling ke kiri dan tidak kembali, tumplak semuanya ya, tenggelam, dan ada yang meninggal di situ. Artinya kita kalau hanya selektif ya, namanya kendaraan atau muatan bergeser kan nggak selektif gitu, semuanya bisa miring. Kalau saya pribadi ini menilai ini kurang tepat ya. Saya kurang tahu juga apa background atau latar sehingga hanya depan, tengah, dan belakang. Kecuali memang antara depan dan tengahnya kosong, antara tengah dan belakangnya kosong, yaitu benar ayat 2 ini, karena nggak ada yang diikat. Memang kalau ada kendaraannya kan nanti yang antara tengah dan depan dia melorot, ke belakang, ke tengah gitu. Tidak perlu banyak-banyak kendaraan yang bergeser untuk membuat kapal itu miring ya. Cukup satu saja truk bergeser, itu pergeseran titik beratnya sudah lumayan ya. Cukup digeser satu saja truk, katakanlah isi buah, itu kadang-kadang dari Sumatera, atau sebaliknya dari Jawa isi kendaraan bermotor. Cukup satu itu sudah cukup untuk membuat miring. Nah, ketika kapal sudah miring, itu sudah cukup untuk membuat kapal dimasuki air, kapalnya ditabung airnya. Nah, ketika airnya semakin banyak, maka kapalnya semakin miring. Semakin miring, kendaraan tambah lagi yang miring. Tambah miring, airnya makin banyak masuk. Dan seterusnya sehingga kapal menjadi terbalik. Dan begitu seterusnya, seperti sinetron kalau saya boleh bilang ya, yang terjadi di Bahuga, yang terjadi di Yunis, Gayung Utara, dan banyak kecelakaan yang melibatkan kapal Roro miring terbalik, itu seperti itu.
Nah, ada lagi di tahun yang sama, bayangkan di tahun 2016 ada PM 115, ada PM 30, sama-sama mengatur kendaraan, pengikatan kendaraan. Di tahun yang sama, dua direktorat yang berbeda. Yang tadi kita bahas Direktorat Perhubungan Laut, ini Perhubungan Darat. Sama ya. Walaupun ini spesifik kapal angkutan penyeberangan, tapi sama juga ya, kan kendaraan naik kapal. Sama aja. Ada lasing juga, klem juga sama ya, sama juga. Klem itu kan dia hanya ya, klem itu kita tahu ya, klem adalah alat yang menggembok supaya roda kendaraan itu tidak bisa berputar. Seperti di daerah dilarang parkir, ada yang parkir kemudian diklem bannya supaya nggak bisa jalan. Klem itu bukan alat untuk menjadikan kendaraannya itu tidak bisa bergerak, tidak. Kecuali klemnya itu dibaut mati ke lantai geladak kapal, ya itu boleh pakai klem. Tapi setahu saya yang namanya klem itu fungsinya hanya untuk menggembok ban supaya bannya nggak bisa jalan. Dan klem itu kan nggak jarang sampai ke empat-empatnya, paling depan doang. Dua ya, kiri kanan, nggak bisa jalan ya. Sekarang pertanyaan gini, kalau kendaraan ya, mobil pribadi, truk atau bus di kapal itu memang dia bergeser ketika cuaca buruk kayak mobilnya dijalanin gitu kan? Enggak, memang bergeser itu ya drifting, apa kalau ngepot gitu ya. Kenapa terjadi drifting? Lantainya licin, satu. Yang kedua, lantainya sudah miring, jadi dia, atau ketiga, perpaduan keduanya, lantainya licin, ada air masuk, air laut atau air sungai, kemudian juga miring. Wah, itu mantap sekali perpaduannya. Nah, di sini menarik, pasal 6, operator kapal wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan. Ya, kita tidak dikunci petugas apa ini, petugas listrik, petugas telepon, petugas pos, pokoknya petugas gitu ya, yang ditugaskan oleh peraturan ini terhadap operator. Nah, yang jadi masalah adalah aturan di pasal 6 ini juga terkunci oleh aturan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sendiri, dalam hal ini melalui BPTD, dengan ketatnya waktu pelayanan kapal. Misalkan sandar totalnya 1 jam, itu biasanya terbagi 20 kali 3, 20 menit untuk sandar, 20 menit untuk keluar masuk kendaraan, dan 20 menit untuk lepas. Jadi 20 menit keluar masuk kendaraan, ngikatnya kapan gitu ya. Ini bikin aturan untuk mengikat, harus lasing, harus nyediain petugas, tapi juga membuat aturan pada saat yang sama untuk membuat sesuatunya begitu cepat. Ketika satu aturan itu tidak bisa dijalankan secara logika, maka aturan tersebut gugur dengan sendirinya. Membuat aturan harus wajib ber-SNI, tapi lasing yang ber-SNI tidak ada, gugur. Harus dilasing, harus ada petugasnya yang melakukan lasing, tetapi dibikin aturan juga bahwa proses sandar ini harus 20 menit, gugur juga. Jadi ini kondisi-kondisi yang menurut saya menyulitkan kita sendiri untuk kita bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah transportasi yang selamat. Pengawasan, ya ini pengetahuan saja. Di SPM PM nomor 62 2019, ya ini 3 tahun setelah timbul PM-PM tentang lasing, itu ada juga aturannya ya. Kalau kita lihat di lampiran, kalau nggak salah halaman 17, di kolomnya, untuk stabilitas memanja, untuk kondisi perairan dapat mengakibatkan kemiringan kapal lebih dari 10 derajat, maka kendaraan wajib diikat. Nah, di sini aturannya masih cukup membingungkan. Pertama, apabila diperkirakan, yang memperkirakan siapa gitu? Apakah anak koda, apakah anak koin ya? Dulu di Pelabuhan Merak suka ada anak koin ya. Anak koin bilang, ini miring nih gitu ya. Oh ya udah diikat. Tapi kata tukang nasi uduk, nggak miring gitu ya. Kata tukang ojek, ya miring dikit gitu ya. Jadi siapa yang memperkirakan?
Dan kemudian kemiringan kapal lebih dari 10 derajat. Kapal itu kalau sudah miring karena perubahan muatan yang tadinya diatur gitu ya, bagus, cakep, tapi kemudian duduk, itu nggak ada kemiringan yang saya bisa bilang statis. Biasanya dia miring terus dia. Nakodanya lagi ngitung ini 10 apa enggak ya? 10 apa enggak ya? Dia ikut tenggelam bersama kapalnya. Gitu. Jadi sulit kalau kemiringannya udah di luar kewajaran. Ya kadang memang ada ya, dia miring terus gitu ya, tapi nyampe ke tujuan. Tapi kalau kendaraan sudah bergeser ke salah satu sisi, kiri atau kanan, belum nyampe kita ngitung 10 derajat apa belum, itu kita udah ikut tenggelam. Dan kalau kapal sudah tenggelam, nanti kita bisa ikut terhisap ke dalam bahaya. Awalnya seperti ini ya, stabil seperti ini ya, kendaraan ada 3 baris katakanlah. Tapi kena ombak sedikit, yang paling kanan karena dia paling tinggi, dia geser duk ke tengah. Kan kanannya berkurang, kirinya ada, dia miring. Nah karena dia draftnya, lambung timbulnya kecil, air masuk tuh. Karena nggak kedap, air masuk nambah, jadi makin miring ke kiri. Yang tengah geser ke kiri, makin udah terbalik gitu. Urut-urutannya seperti itu udah ya. Kalau KNKT bisa dibilang mau buat laporan tinggal ganti judul saja, karena kronologinya sudah dari dulu sampai sekarang seperti itu lagi, terjadi lagi. Jadi kok bisa dibilang tidak ada kasus baru ya, pengulangan ya, tidak ada hal signifikan yang kita lihat perbaikan dalam hal lasing. Nah ini beberapa contoh kondisi akibat kendaraan tidak diikat. Kita bisa bilang ini kan truknya berat, kalau kapal miring susah dong terbalik. Lah ini buktinya, ini rudal ini bukan yang dipakai untuk di Ukraina ya, melawan Rusia. Ini paku bumi. Iya. Ini juga truk, kita bisa bilang truknya kan berat, kok bisa kebalik ya? Mungkin awalnya truk tuh berat banget. Ini mobil pribadi malah nggak apa-apa, truk malah dia terbalik. Coba bayangin kalau saya berada di dalam mobil ini, bisa meninggal kita, terhimpit oleh muatan seperti ini. Karena memang mobil pribadi itu tidak didesain untuk menerima himpitan dari kendaraan berat di sebelahnya. Tidak, kita bisa mati ya, leher kita terhimpit. Atau kalaupun kita tidak berada di dalamnya, kita nangis juga lihat mobil ini, aduh digantinya berapa. Kalau ke Jasara Harja, mobil itu pukul rata, mau mobil doyok sampai mobil yang Ferrari, mobil sport itu 100 juta. Ya nggak tahu digantinya berapa. Dan ini seragam ya, rebah kanan, rebah semua ya. Seperti olahraga ya. Buruk kalau hanya rebah seperti ini, oke, itu lantai kendaraan jadi penyok-penyok, terus terjadi penggantian muatan truk, jadi duit keluar lah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kendaraan itu tidak diikat dan kemudian terjadi pergeseran kendaraan. Nah ini ada di kasus Kayong Utara di sungai dekat Tanjung Siapi-Api. Awal melihat seperti ini saya terkesima, wow, di sini ketat sekali pelaksanaan lasingnya, sampai truk itu tidak melorot ya ketika kapalnya terbalik. Dan ternyata setelah airnya agak surut, ternyata ini bukan diikat. Emang dia nggak diikat, dia tertahan oleh truk lain yang ada di sebelahnya. Oh, oke, di dalamnya itu Pak ya? Iya, truknya ada banyak kan, susun-susun gitu. Ini nggak diikat, ini sudah lumrah tidak diikat. Lumrah, kesalahan yang menjadi lumrah. Nah ini kasus lain lagi, Lestari Maju di dekat Pulau Selayar ya, Sulawesi Tenggara. Ini diikat atau tidak? Wah, truk boxnya bisa tetap di tempatnya. Ini juga sama, belum diikat. Ini kebetulan yang foto ya, kita berterima kasih pada penumpangnya, walau alam masih hidup atau enggak orangnya. Ini sesaat sebelum truk box ini pada berhamburan ke laut.
miring ditambah licin, kombinasi itu cocok sekali untuk membuat kendaraan bergeser. Ya, jadi udahlah kemasukan air ditambah pergeseran kendaraan itu tambah sehingga banyak yang meninggal di kejadian ini. Dan ini Lestari Maju itu terjadi tidak lama setelah Sinar Bangun di tahun 2018. Itu yang sukses mengantarkan Indonesia jadi predikat terburuk. Nah, ini ada contoh belum lama pengikatan kendaraan yang dibilangnya sih lasing ya. Apakah pengikatan ini benar? Dia pakai apa sih? Ini tambang yang biasa kita pakai untuk tarik tambang. Tambang ini juga biasa dipakai untuk tambat kapal ya. Tapi kalau ukuran segini biasanya kapalnya lebih kecil lagi. Apakah pengikatan lasing ini benar? Ya, tentu saja tidak benar ya. Ada beberapa catatan yang perlu kita lihat. Pertama, lasing itu harus ke lantai. Kenapa ke lantai? Kenapa nggak boleh ke langit-langit? Karena nanti ini mau digantung atau mau ditimbang sih? Ya, lucu. Jadi kadang ketika kita ingin menerapkan sesuatu yang benar, itu harus berangkat dari regulatornya sendiri. Kalau regulatornya tidak bisa memahami yang mana yang benar, yang mana yang salah, nanti dikhawatirkan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sehingga publik menjadi bertanya-tanya, saya lihat ke rujukan luar negeri seperti ini, kok di Indonesia menjadi terbalik ya, upside down gitu. Yang benar yang mana? Apakah diikatnya dengan tali tambang? Kalau memang Litbang Perhubungan berhasil meneliti dan mengembangkan suatu tali tambang yang terbuat dari laba-laba tipe X lah, atau dari ulat super, sehingga tali tambangnya itu tidak memiliki perpanjangan atau elongation sebagaimana tali tambang seperti biasa, dan dia juga memiliki kekuatan tarik lebih baik ya, sampai 200 kN tidak putus, tidak mulur. Oke, kita boleh pakai tali tambang itu. Tapi saya rasa ini tali tambang biasa yang bisa diperoleh di toko-toko jual alat-alat pancing, alat-alat perkapalan gitu. Jadi jangan terkecoh dengan flashing yang kok kayaknya kita balik lagi ke aturannya ya, kembali ke masalahnya. Nah, yang menarik ada juga aturan pembebasan lasing ini. Jadi lasing itu boleh nggak dipakai. Kalau selama ini Indonesia aturannya wajib lasing, tapi selalu membebaskan lasing. Nah, kalau di dunia internasional sekarang ini ada aturan pembebasan lasing. Nih, sejak tahun 2020 sebenarnya. Yang tadi saya singgung ya, WDL. Jadi untuk pelayaran lebih dari 72 jam berarti equals-nya 3 hari. Kenapa yang mau pakai 72? Ya kalau mulainya nggak jam 00 kan nanti ngitungnya gimana gitu. Kalau lebih dari 72 jam harus pakai data gelombang selama 20 tahun. Jadi itu big data yang sifatnya continuous, uninterrupted 20 tahun pada rute. Misalnya dari Merak ke Bakau itu 72 jam nggak? Oke, berarti nggak pakai aturan nih. Yang 72 katakanlah penyeberangan dari Tanjung Priok ke Manado katakanlah lebih dari 3 hari. Berarti kita harus punya data gelombang tuh yang di Laut Jawa, yang di Masalembo, yang di Selat Makassar, sampai ke Laut Cina Selatan yang mendekati ke Manado. Itu semua datanya harus ada selama 20 tahun. Kalau nggak ada datanya gimana? Ya nggak boleh. Kita nggak boleh dengan seenaknya, kan WDL Pak gitu ya. WDL, TBL gitu. Nggak bisa begitu, atas nama WDL tapi datanya nggak punya, lalu kita membebaskan lasing, itu namanya ngawur ya, tidak benar gitu. Tapi kalau kurang dari 72 jam, katakanlah kebanyakan selat penyeberangan di Indonesia kurang dari 72 jam. Merak Bakau, Tapang Gilimanuk ya, Kayangan Pototano itu kurang dari 72 jam. Syaratnya apa? Perkiraan tinggi gelombang aktual. Kalau kita mau merekam tinggi gelombang aktual, artinya kita harus punya
data cuaca gelombang khususnya yang sifatnya aktual. Nah, kalau kita mau itu, kita tanya dulu. Kita punya apa sih gitu ya? Kita punya barang milik negara yang dititipkan dan dikelola oleh BMKG. Radar maritim kita cuma 3. 1, 2, 3. Ya, sementara pelayaran penyeberangan kita ada banyak sekali ya, puluhan, 100 lebih malah. Nah, kalau kita katakanlah dari sini Parepare ke Samarinda, itu kan penyeberangan. Wah, kurang dari 72 jam WDL nih, WDL, boleh dong bebas lasing. Lah, di situ aja radar maritimnya nggak ada, sensor gelombangnya nggak ada. Ya nggak bisa dong gitu ya. Jadi ini berat untuk Indonesia. Nah, ini beberapa contoh pengikatan yang benar, yang fotonya saya ambil dari internet, bukan dari Indonesia ya. Contohnya seperti ini. Kendaraan diikat seperti apa sih? Kalau mobil pribadi, ya tinggal diikat ke dia tempat yang biasa ngikat kalau mobil itu ingin diderek. Di depan ada, di belakang ada. Semudah itu sebenarnya. Jadi bukan diikat bannya. Karena kalau diikat bannya nanti dia tetap di lantai, tapi mobilnya dia goyang-goyang gitu. Padahal yang benar yang diikat mobilnya, bukan bannya. Selama ini kita sering lihat di klem di velgnya ya, velgnya itu. Karena lasing ini bukan klem, jadi jangan pakai klem dong, velgnya yang kita ikat. Nggak begitu ya, cukup di kendaraannya saja. Karena kalau kendaraan yang diikat, ketika nanti kapalnya heaving ya, naik turun, maka kendaraannya tidak ikut loncat-loncat seperti truk yang isi pisang tadi yang terguling ya. Kalau yang diikat hanya bannya, maka truknya tetap terkocok-kocok, jatuh juga. Dan itu kasihan, nanti kendaraannya pegasnya jadi rusak. Ini ada contoh lasing videonya yang saya pikir menarik sekali untuk kita bisa amati bersama. Nah, ini dari Jepang. Gimana sih selama ini kita naik mobil buatan Jepang? Gimana sih ngirimnya mobil dari pabriknya masuk ke kapal, turun di Priok, lalu dikirim tuh. Ada yang lewat peti kemas, ada yang lewat trailer pengantar mobil, ya dikirim dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya di Indonesia. Ya, kita lihat di sini ada bapak yang bawa racet, gambreng dia bawa banyak. Kendaraan diatur satu-satu. Ini padat karya juga ini, karena yang nyetirin mobil banyak, yang masang racet banyak, yang ngasih aba-aba banyak, yang checklist banyak. Cepet kok. Ini tuh, mobil tadi pertama masuk, tuh satu, sekarang lagi selesai yang kedua. Iya. Racet kan trek kayak sabuk. Iya. Bukan ada gitu ya. Kalian 3 kali atau sampai 5 kali narik udah kencang, pindah ke cepet sekali Pak. Ya kalau ngikatnya ke velg, emang itu bukan didesain untuk tempat ngikat, jadinya lama gitu. Kayak kita mau gali tanah gitu ya, pakainya sendok makan bisa, tapi lama. Tapi kalau pakai eskavator bisa cepat, bagus gitu. Jadi kita harus menggunakan kecerdasan kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Cepat kan? Kita tinggal dikit. Supervise tuh ya, yang depan 2, belakang 2, insya aja. Kalau terus nanti tinggal ditambah. Artinya kalau kita ingin menerapkan seperti ini, struktur kita juga diharuskan oleh regulator agar di badannya itu memiliki tempat memudahkan petugas untuk mengikatkan. Jadi jangan sampai badannya nggak ada tempat ikat lasing kemarin. Karena kalau tinggi banget
dengan rendah banget nanti beda kekuatannya dia. Sayangnya rekomendasi yang kami keluarkan berkali-kali mengenai lasing itu belum dijalankan. Alasan klasik yang sering dikemukakan oleh para pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan keberangkatan kapal, adalah waktu pendek. Nah, kita lihat aja nih di video ini, cepet nggak? Cepet ya. Katakanlah crack 1 detik, crack 2 detik, 5 kali crack 5 detik. Geser duduknya. Satu mobil sedan katakanlah 1 menit di depan ya. Di belakang, jalan ke belakang, katakanlah seperti Kemanten Jawa, pelan-pelan itu 5 menit. Satu kendaraan itu paling hebat 10 menit lah. Tapi sebenarnya bisa kalau orangnya udah terampil ya. Nah, sebenarnya bisa juga kan seperti dulu di pelajaran SMA, kalau pekerjaan ingin diselesaikan secara cepat harus diperbanyak orangnya, tenaga kerjanya diperbanyak. Jadi kalau kendaraannya ada 10 yang ngerjain 10 orang kan cepet tuh. Tapi kalau 10 kendaraan yang ngerjain 2 orang jadi lama gitu. Tapi nanti ini tergantung bagaimana tingkat keekonomisannya. Tadi di pasal 18 yang PM 115 kan operator diharuskan untuk menyediakan petugas. Namun kalau saya pribadi ketika satu operator kapal diwajibkan untuk menyediakan petugas lasing ya, tim lasing atau grup lasing. Ini kasihan. Kenapa begitu? Kapal ro-ro kita itu sudah seperti angkot Bogor ya. Ini sebenarnya pelanggaran juga dengan SPM itu sendiri. Kapal diharuskan kecepatannya 10 knot gitu ya. Tapi kalau dipakai 10 knot, begitu nyampe di sana masih ada antrian. Jadi kondisinya sudah nggak ideal. Rasio antara kebutuhan kapal penyeberangan dengan antara supply dan demand ya, itu sudah tidak sebanding. Jadi kalau kapalnya terlalu banyak, maka kapalnya tidak bisa melayani dengan waktu yang cukup banyak. Katakanlah sebulan 30 hari dia hanya pelayanan 15 hari. Atau di beberapa tempat ada yang cuma 10 hari sepertiganya. Selebihnya ngapain ya? Floating aja, nunggu jadwal. Lalu bagaimana perusahaan ini mau dapat untung? Kemudian dibebankan lagi dengan petugas grup lasing. Ya makin buntung aja. Kalau makin buntung dikasih biaya lagi segala macam. Saya bukan belain pengusaha ya, tapi sudah hukum alam. Ketika pengusaha atau operator tersebut mendapatkan suatu tekanan sehingga keuntungan menurun, yang paling pertama dikorbankan itu adalah safety. Hampir selalu ya, sudah hukum di mana-mana. Yang harusnya pasang ini nggak dipasang, ganti ini nggak diganti. Ya, harusnya nyediain tugas lasing nggak dilasing, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau cepat, ya petugasnya diperbanyak. Terus petugasnya bisa juga metodenya dia naik, turun di pelabuhan. Bisa juga dia ngikut sama kapalnya. Kalau ngikut sama kapalnya berarti lebih banyak lagi. Nanti tinggal dihitung saja gimana kalkulasinya. Tapi kalau saya pribadi, alasan lama itu tidak dapat diterima. Bisa kok, cepat kok gitu ya. Terus yang kedua mengenai stowage plan, itu yang mengatur awak kapal sendiri. Kalau idealnya mereka memang ada pengaturan sendiri, stabilitasnya. Katakanlah ada truknya banyak, ya masuk truknya di tengah doang gitu ya. Bisa diatur kiri kanan, nanti supaya kiri kanannya seimbang, depan belakangnya juga dia pada posisi yang bagus lah gitu. Kadang seimbang juga nggak bagus juga, bisa jadi trim ke belakang dikit. Lasing kalaupun dilakukan itu dibebankan oleh si awak kendaraan, awak kapal. Para ABK ini kalau kita berikan tugas tambahan itu berat, tugasnya menjadi berat, mereka nanti jadi lelah. Katakanlah yang mualim-mualim harusnya dia membantu nahkoda di anjungan, dia malah ngikat-ngikat juga. Wah, kalau orang udah lelah ya,
Nyetir aja kadang kalau lelah kita bisa bahaya ya. Paling minimal saat belok lah gitu ya, harusnya lurus mau belok, harusnya kanan mau kiri, karena udah lelah. Ini nggak boleh sebenarnya, harus ada petugas tersendiri. Karena kita nggak pernah pakai, nggak pernah coba ya, harusnya ini bisa menjadi terobosan lah. Udahlah, selesai Indonesia. Masa lasing yang ini lebih tua daripada truk odol nggak selesai-selesai. Truk odol tuh belum lama, jadi setelah lasing ini lebih klasik lagi, lebih tua masalahnya. Baik, terima kasih Pak Renan. Terima kasih atas sharing pengetahuan dan penjelasan perihal lasing. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.